Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah membangunkan kita dari mati kecil kita, yakni tidur kita. Dialah Allah sang maha cinta lagi mencintai, dialah Allah sang maha kasih lagi mengasihi. Dialah Allah yang memberikan kenikmatan kepada setiap manusia, sehingga kita masih diberikan kenikmatan iman dan kesempatan untuk hadir di rumahnya yang mulia, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari panasnya api kemaksiatan menuju manisnya mata air keislaman. Tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ingin melanjutkan dari pembahasan kita yang terdahulu, yakni kita telah membahas tentang bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali di dalam diri manusia mempunyai 3 keutamaan. Yang pertama adalah hatinya. Kita telah bahas di Ramadan kedua. Lalu yang kedua adalah pikirannya. Tadi malam pula kita telah membahasnya. Dan yang terakhir adalah nafsu. Maka 3 keutamaan inilah yang katanya Imam Al-Ghazali harus kita maksimalkan. Ini adalah salah satu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri manusia, sehingga ketika malaikat diciptakan dengan akalnya, hewan diciptakan dengan nafsunya, manusia diciptakan dengan akal dan nafsunya. Artinya apa jemaah sekalian? Allah ingin memberikan pelajaran bahwa kepada manusia, bila ia taat kepada Allah, ia akan lebih mulia daripada para malaikatnya. Dan apabila ia hina atau berdusta atau ingkar kepada Allah, maka ia lebih hina daripada hewan jemaah sekalian. Maka dalam kitabnya Imam Al-Ghazali bab kelima tentang bagaimana kemenangan nafsu dan permusuhan setan, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya nafsu ini adalah sesuatu yang harus kita kendalikan. Kalau katanya Jalaluddin Rumi dalam bukunya Fihi Ma Fih, dia mengatakan bahwasanya nafsu itu adalah ibu semua berhala. Ibu semua berhala. Kalau kita lihat ibu kita adalah orang yang mengandung kita, maka artinya apa? Nafsu ini adalah akar yang melahirkan cabang-cabang dosa jemaah sekalian. Maka kita harus kendalikan ini nafsu. Beliau melanjutkan, ini nafsu
adalah senjata-senjatanya setan. Kalau di dalam dunia perpolitikan ataupun dunia bisnis ataupun pendidikan, kalau ada orang dalam itu akan mudah, akan lancar semua urusan, walaupun kita tidak ada berkas. Maka begitu juga dengan di dalam diri manusia, ada senjatanya, ada orang dalamnya setan. Apa itu? Nafsunya, jamaah sekalian. Ini yang harus kita kendalikan. Beliau pula sampaikan ini agak susah untuk dikendalikan, karena kalau musuh itu gampang untuk dibunuh, gampang untuk diajak lawan. Tapi kalau kita setan, tidak bisa dilihat, agak susah. Maka katanya Imam Al-Ghazali, anda kita bisa melihatnya, mungkin kita sudah menghajarnya. Maka jamaah sekalian, inilah yang harus kita perhatikan. Dalam bukunya Buya Hamka, judulnya Tasawuf Modern, beliau sampaikan, ini nafsu jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, harus berada di tengah-tengah. Kalau terlalu tinggi kita kendalikan ini nafsu, nafsu inilah yang akan menjadi raja di dalam diri kita. Ini diri ibarat sebuah kerajaan. Kalau hati adalah rajanya, akal pikiran adalah menterinya atau penasehatnya, maka nafsu ini adalah penjaga atau hewan buasnya, jemaah sekalian. Ia akan menjadi mangsa, orang yang di dalam itu sendiri akan menjadi mangsanya, hewan buas itu sendiri akan menjadi ditekam oleh hewan buas itu sendiri. Namun apabila kita mampu mengendalikan hewan buas itu sendiri, mampu menjinakannya, maka itulah kemenangan yang sesungguhnya. Makanya Nabi kita sampaikan kemenangan sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu melawan hawa nafsu kita. Makanya kalau kita perhatikan tadi Pak Bu, imam kita membacakan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah wa inna halaka biratu ilal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, namun itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya apa jemaah sekalian? Sabar ini adalah salah satu cara untuk kita merantai ini nafsu, hewan buas ini jemaah sekalian. Yang kedua adalah solat. Solat ini adalah pelindung untuk diri kita. Kalau ada tentara polisi melatih hewan penjaganya, tentu harus ada pengamannya jemaah sekalian. Maka solat ini adalah sebagai pengaman kita. Karena solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, caranya mengendalikan ini nafsu adalah dengan puasa. Ini Imam Ghazali sampaikan, persempitlah jalan-jalannya menuju setan. Maka beliau kutip juga hadis dari baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya setan-setan itu mengalir dalam peredaran darah manusia. Maka persempitlah peredaran darah tersebut dengan lapar. Lapar maksudnya di sini adalah puasa jemaah sekalian. Maka ini adalah salah satu fungsi puasa-puasa kita di bulan Ramadan. Bagaimana untuk mengekang itu hawa nafsu kita. Bagaimana untuk mengendalikan atau menjinakkan itu nafsu-nafsu kita jemaah sekalian. Yaitu dengan puasa kita. Karena pangkal dari segala kerusakan awal manusia diciptakan Adam dan Hawa itu karena hawa nafsunya. Ia melanggar perintah Allah karena mengikuti hawa nafsunya sehingga ia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita perhatikan ini nafsu-nafsu kita jemaah sekalian. Tadi Buya Hamka katakan kalau terlalu tinggi akan melahirkan kebinasaan, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau terlalu rendah akan melahirkan kemalasan jemaah sekalian. Akan melahirkan kemalasan. Harus berada di sedang-sedang. Muncul yang namanya sifat iffah, kekuatan untuk mengendalikan diri. Maka inilah yang harus kita perhatikan.
Karena kalau nafsu ini juga kita hilangkan, kata Imam Al-Ghazali, itu akan menghilangkan hasrat kita untuk menolong Allah, menolong untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pula keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada lagi hasrat dalam kehidupan ini. Maka bagaimana kita mengendalikan diri ini, menjaga nafsu-nafsu ini? Maka itu tadi, maka kita harus maksimalkan potensi. Yang pertama adalah hati. Kita perbaiki hati kita. Yang kedua adalah pikiran. Kita jaga pikiran kita dari perkataan-perkataan atau pikiran-pikiran kotor. Dan yang terakhir, kita harus mampu mengendalikan nafsu kita. Kita harus mengendalikan nafsu kita. Makanya biasanya kalau dalam sholat orang hilang pikirannya. Orang hilang pikirannya. Pikiran apa jemaah sekalian? Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan pikiran-pikiran dunia. Karena apa? Karena ia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya guru-guru kita, Ustadz Andi Darussalam, ini setan kayak ada rumah, ada anjingnya. Kalau mau masuk rumah, tentu kita susah untuk masuk rumah tersebut. Lalu bagaimana caranya jemaah sekalian? Panggil pemilik rumahnya, minta tolong pemilik rumahnya, maka pemilik rumah itu akan mengusir anjingnya sehingga kita mudah masuk ke dalam rumah tersebut. Maka begitulah hakikatnya pada diri manusia itu sendiri. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita, puasa kita akan menjadi dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itu iblis itu adalah seorang makhluk yang paling taat. Maka jangan heran jemaah sekalian, ia hanya diusir dari surga karena hanya kesombongan ada di dalam hatinya. Hanya itu. Dia adalah makhluk paling taatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu limpah akan ilmu yang dikaruniakan kepada makhluk-makhluknya. Dan kekurangan datang dari diri saya pribadi yang fakir akan ilmu, yang tidak tahu apa-apa. Sempurnanya majelis, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.